Halo. Halo Kang Ari, apa kabarnya? Baik, sehat, Bal. Iya. Sehat, Bal? Alhamdulillah Waras. sehat. Alhamdulillah. Oke Kang, mungkin langsung singkat aja ya. Ya. Pada hari ini kan itu Bandung ini lagi kondisinya lagi darurat sampah gitu. Betul. Di mana-mana itu banyak sampah. Ya. Termasuk ini ada impactnya kepada ngedaur nih ya. Ya. Menurut informasi itu sekarang ngedaur itu udah overload ya untuk orderan sampahnya. Ya. Nah itu gimana sih tanggapan dari ngedaur sendiri Kang terhadap fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini? Betul. Oke. Terima kasih, Iqbal. Jadi sebetulnya fenomena ini sudah diprediksi, dan sudah di warning, diperingatkan dari jauh hari sebelumnya, mengingat kejadian TPA Lewi Gajah sehingga orang meninggal adalah karena metode tumpuk angkut buang. Nah, sebetulnya dari ngadaur ini kan kami sebelumnya tidak kami justru kekurangan klien atau tidak begitu banyak klien karena semua sampah itu diambil oleh pihak pemerintah, disatukan dan ditumpuk lalu dibuang begitu saja di ke TPA ya Sarimukti. Dan ketika TPA Sarimukti sekarang ditutup karena kebakaran, tentunya ini tidak ada jasa pengangkutan yang pertama gitu. Kenapa? Karena mau dibuang kemana? Sementara sampah-sampah tersebut di kami di Ngadaur itu masih mempunyai nilai. Misalkan sampah organik yang selama ini tidak pernah dilirik, itu di Ngadaur kan bisa diubah jadi pakan maggot, bisa berubah jadi kompos. Nah, permasalahannya adalah di saat orang lain masih baru bercita-cita mau melaksanakan, alhamdulillah Ngadaur sih sudah melaksanakan dari 2 tahun yang lalu. Sehingga kita mempunyai site atau tempat pengolahan yang cukup mumpuni untuk bisa diolah. Tetapi karena kami private ya, pribadi aslinya sendiri, tentu lahan-lahan tersebut tuh istilahnya butuh bantuan, dukungan ya. Dalam artian ini, kalau memperbesar site kami atau memperbesar lokasi kami itu butuh pendanaan. Karena selama ini kami menggunakan uang pribadi gitu, serba pribadi lah semuanya. Berbeda dengan negara, tetapi sekarang negara mengambil keputusan yang salah, yaitu tumpuk angkut buang. Padahal kenapa nggak pisah, angkut, olah? Tentunya barang-barang tersebut masih mempunyai nilai, bisa bermanfaat dan menciptakan lapangan pekerjaan lain gitu. Tetapi kalau sekarang tumpuk angkut buang kan cuma ngejar tipping fee doang, ngejar pengangkutan aja. Padahal itu masih ada satu rentetan yang tidak terjadi, yaitu recycling. Terus juga kalau di organik tidak terjadi biokonversi. Kami dari Ngadaur untuk sekelas RT RW itu menekankan untuk melakukan pengolahan organik di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena data terakhir food waste di Kota Bandung adalah 1.389 ton per hari. Ngadaur nggak sanggup lah itu ya kalau harus sampai mengolah itu. Kapasitas kami sendiri hanya berkisar di angka 5-6 ton per hari, dan ini sekarang udah mulai over. Ya, kami alhamdulillah memang mendapat orderan sampah dan segala macam, tetapi itu pun istilahnya kita harus melakukan edukasi. Kenapa? Karena beberapa tempat ternyata masih melakukan pencampuran, ada pembiaran. Ya. Dan kami tidak bisa terima itu karena itu programnya panjang dan kami bukan hanya membuang begitu saja. Oh iya. Nah, lalu sekarang ini tuh bagaimana sih Kang upaya Ngadaur dalam menanggapi hal itu gitu? Ya, upayanya itu gimana? Jadi pertama ini tentunya kami melakukan sosialisasi. Terus alhamdulillah melalui jejaring juga kita diperkenalkan dengan Persatuan Hotel Restoran dan Cafe. Kita diperkenalkan juga dengan beberapa organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila. Ada juga kita juga berkolaborasi, ada Waste for Change, ada Jubelo, ada komunitas Kokoreh. Nah, kenapa harus demikian? Salah satu cara kami adalah melebarkan jejaring serta knowledge, karena ini masalah bersama. Ini krusial, ini masalah bersama. Jadi saya rasa semakin banyak yang mengetahui, semakin banyak yang bisa mengolah. Bukan saatnya lagi kita ribut dan rebutan. Ini di Kota Bandung sendiri 2.000 ton. Siapa yang bisa mengolah sebetulnya? Tidak semuanya. Pasti akan ada yang masih ke TPA menurut saya ya, Iqbal. Tapi setidaknya kita bisa membantu mengurangi jejak metan, mengurangi jejak karbon, membuka lapangan pekerjaan. Ini saatnya. Kenapa? Selama ini dimonopoli dengan cara yang salah, tidak menambah hasil apapun. Ya, tidak ada pekerjaan yang nambah, rusak lingkungan malah jadi. Semoga dari sini Ngadaur sebetulnya kami cukup keras untuk bilang kepada yang memonopoli masalah persampahan ini, rasakan ini akibatnya. Lalu saran Ngadaur nih Kang untuk pemerintah sebagai pemangku kepentingan gitu, ya. Gimana? Ya
sebagai saran kami dari Ngadaur untuk kepada pemangku kepentingan, saatnya tobat kali ya. Dalam arti kata ini masalah bersama, jangan dipikul sendiri, bahwa kita juga mempunyai banyak cara. Coba kurangi birokrasi ya, jangan jadi ngejelimet sendiri, mungkin itu ya. Sebetulnya banyak kok komunitas yang mau melakukan dengan tulus hati gitu ya. Tapi jangan dipersulit. Dan kepada komunitas juga mungkin saya bilang bahwa pemerintah itu bukan sumber duit juga. Dalam arti kata kadang-kadang kalau apa-apa uang dari pemerintah. Saya sih punya prinsip ya, jalanin aja dulu deh gitu ya. Kalau memang kita senang, uang akan will follow gitu. Uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kemarin-kemarin sempat ribut, ini dana ini kemana? Saya juga nggak tahu sebetulnya dana ini kemana. Saya hanya bisa menyerahkan kepada Allah yang Maha Tahu itu uang-uang pada kemana sebenarnya, ratusan miliar. Dan itu kembali kepada siapa yang memegang dan mengatur manajemen itu. Jadi itu nggak hanya dari aspek pemerintah, namun pihak-pihak lainnya, Iya. organisasi masyarakat, Komunitas gitu, jangan. masyarakat. Jadi komunitas juga jangan, kemarin sempat ribut tuh langsung tiba-tiba dalam kondisi ini minta uang ke pemerintah gitu. Ya kan. Saya agak nggak setuju sih kalau gitu karena kan dirimu siapa gitu kan. Nah, ada beberapa hal gitu. Nah, jangan aji mumpung juga gitu. Di sini lakukan yang terbaik, mengolah misalkan untuk standar rumah, olah sampah organik di rumah. Mau nggak mau non organik tahan sendiri, tahan dulu. Nah, kalau dari Ngadaur sih alhamdulillah kita punya sistemnya. Kita ada komunitas kokoreh yang bisa mengolah limbah non organik bentuk apapun gitu ya. Untuk yang sudah terbukti ya gitu. Meskipun ada waste per chain, tapi waste per chain itu saya belum lebih detail lagi. Tapi saya dengan waste per chain sudah mengolah limbah non organik, limbah food waste itu udah mencapai bulan kemarin aja 6 ton ya, 6 ton per bulan. Dan sekarang lagi naik eskalasi lagi. Itu ya alhamdulillah itu berkat jejaring gitu. Nah, teman-teman yang kalau masyarakat mau nggak mau sekarang jangan, ya udah reduce dong. Kalau nggak mau sampahnya nggak bisa dibuang, kurangi. Jangan terlalu banyak jajan, jangan terlalu banyak makan yang aneh-aneh gitu. Dalam arti kata dikit-dikit dibuang, cuma makan secukupnya. Kaidah-kaidah agama Islam itu ya, agama apapun saya rasa itu jangan mubazir, manfaatkan lagi saatnya gitu. Lalu harapan dari permasalahan yang terjadi ini apa? Harapan dari Ngadaur sebenarnya kami bisa menjadi startup ya sebenarnya. Ada harapan dari proses ini kami bisa menjangkau lebih luas, kami juga bisa mengolah lebih banyak, kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, menciptakan lapangan pekerjaan, dan harapannya adalah tidak ada lagi tumpuk angkut buang. Ya, tapi pilah, angkut, olah. Pikirkan dulu, kurangi, pilah, angkut, olah. Kerja sama pemerintah juga. Nah, gitu. Oke. Mungkin sekian Sobat Zero Waste sekalian. Thank you Kang Ari dari Ngadaur. Salam, selamat siang.